berikutnya yaitu hikmah takziah yang akan disampaikan oleh Bapak Husin Tuasa. Oleh karena itu, waktu dan tempat kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku keluarga duka yang saya muliakan, puja dan puji syukur saya mengajak kepada kita semua, mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena limpahan rahmatnya alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua sempat bersama-sama di rumah keluarga duka ini dalam rangka melaksanakan satu acara yang di dalam istilah agama dikatakan acara takziah atau acara penghiburan. Salawat dan taslim senantiasa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah salawat dan taslim ini tersalur sampai kepada pengikutnya yang setia, termasuk kita semua insya Allah, amin. Saudara-saudaraku keluarga duka yang saya cintai, hadirin jamaah takziah yang sama-sama insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini oleh keluarga memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ungkapan terima kasih dari keluarga, yang selanjutnya insya Allah akan dirangkai dengan kata-kata takziah apa adanya. Oleh karena itu lebih awal, jangan sampai nanti saya larut waktu, hilang lagi kepercayaan keluarga untuk mencapai ucapan terima kasih. Saya awali dengan amanah keluarga ini. Bapak Ibu hadirin undangan, keluarga Handai Tolan yang saya hormati, atas nama keluarga pertama-tama menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada seluruh keluarga Handai Tolan, termasuk kehadiran kita pada malam hari ini, yang telah memberikan penghargaan kepedulian yang tinggi terhadap keluarga, sehingga di dalam rangkaian acara pelaksanaan pemakaman sampai pada malam hari ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dari semua pihak keluarga. Oleh karena itu, atas nama keluarga duka, lewat kesempatan acara takziah pada malam hari ini, menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, dengan harapan insya Allah segala amal partisipasi Bapak dan Ibu yang telah diberikan kepada keluarga ini akan bernilai sebagai sebuah amal soleh yang akhirnya akan bernilai sebuah pahala di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, oleh keluarga menyadari sejak dari acara pemakaman sampai pada acara malam hari ini, tentu saja banyak hal yang menurut Bapak dan Ibu tidak enak atau tidak sependapat. Ada mungkin juga tutur kata sikap yang salah dari keluarga. Apakah itu tidak disengaja ataupun mungkin tersengaja? Oleh karena itu, atas nama keluarga, lewat kesempatan acara takziah pada malam hari ini, kiranya dapat dimaafkan. Keluarga telah berupaya untuk yang terbaik, tapi tentunya sebagai manusia tidak lepas dari ukuran hilaf dan salah.
kiranya itu terjadi. Sekali lagi atas nama keluarga memohon kiranya itu dapat dimaafkan. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih khusus keluarga, adik-adik saya, saudara-saudara duka yang saya cintai. Kematian atau musibah yang telah Anda terima 9 hari yang lalu adalah suatu kemestian yang tidak bisa dilewati oleh setiap manusia. Seperti ayat yang saya bacakan di mukaddimah tadi, Allahul ladzi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah lah yang telah menciptakan kehidupan ini, yang dibarengi dengan kematian, hal yang tidak bisa dipungkiri dan hal yang mesti di setiap manusia, sebagaimana di dalam ayat lain dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Tentu saja lebih khusus saudara-saudara saya yang perlu kita sesali adalah berapa banyak balas budi kita terhadap orang tua. Itu yang kadang-kadang muncul menyedihkan kita. Tidak ada yang paling indah dan tidak ada suatu hal yang dapat kita lakukan kecuali apa yang telah dipesankan oleh Rasulullah SAW. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa bisalasin." Apabila meninggal dunia seorang anak Adam di antara kamu, maka terputuslah kesempatan dia untuk beramal, untuk menghimpun permodalan dia menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kecuali tiga yang bisa membantu. Dua hal tentu ada sama beliau, yaitu mengangkut amal jariah yang beliau telah lakukan. Ilmu yang beliau mungkin miliki apa adanya yang telah diberikan pengertian pemahaman terhadap orang lain yang bermanfaat untuk kehidupan. Satu hal yang ada di tangan kalian, yaitu mempunyai anak yang mendoakan kepada orang tuanya. Ini menjadi kewajiban betul sebagai kita anak-anak. Oleh karena itu, lewat kesempatan acara takziah pada malam hari ini, saya dari awal saya sampaikan memang saya tidak bisa bicara panjang pada malam hari ini. Rupanya kontak konsentrasinya tak potong. Bukan keadaan yang lain. Oleh karena itu saya hanya berpesan singkat. Ikomulilah nanggu utusu. Amat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini yang diharapkan sebagai kewajiban kita terhadap anak adalah mendoakan. Mendoakan. Doa dengan cara yang paling bagus adalah doa yang kita pahami. Besok bahasa Arab susah kaiso pasti mau ketama doktinan baru mencari lagi bahapal doa berbahasa Banggai yang kita pahami betul-betul berangkat dari hati yang dalam, tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada amalan-amalan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, diamanatkan, yang kadang-kadang kita lalai padahal enteng. Dari sebuah wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat, sampaikan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, lakukan 4 hal sebelum engkau memejamkan mata di atas pembaringan. Kalau amalan ini kita lakukan dan kita hadiahkan kepada almarhum orang tua kita, tidak susah dan tidak berat. Dan terus terang saja secara pribadi, ini amalan yang saya lakukan terhadap orang
tua saya. Yang pertama, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, khatamkan Al-Quran sebelum engkau tertidur. Wah, Sayyidina Ali itu kena Muhammad tulu korno ko jus, apalagi tapi itu sudah mulai bakunang-kunang maka sudah atan. Maka dijelaskan oleh Rasulullah SAW, dalam keadaan yang sempit seperti ini, cuma karena kita menginginkan mendapatkan keridaan Allah dengan menghatamkan Al-Quran, di saat itu membaca Qul Huwallahu 3 kali. Kalau ini yang kita lakukan setiap malam dengan niat bahwa pahalanya kita kirimkan kepada orang tua kita, atau setidak-tidaknya di setiap malam Jumat, insya Allah, alhamdulillah, betapa kota kesyukuran orang tua kita terhadap anak-anak. Hal yang kedua yang diamanahkan oleh Rasulullah, diwasiatkan kepada Sayyidina Ali, tadi hatamkan Al-Quran pada menghadap tidur. Yang kedua, jadikan dirimu bersahabat dengan para nabi dan para aulia. Muhammad, nabi yang dijelaskan, beri salawat kepada mereka dan berikan, mohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kita dekat dengan orang, dengan para syuhada, para aulia dan para nabi. Kemudian yang ketiga, Rasulullah menyampaikan, jadikanlah dirimu orang yang mempunyai saudara, yang menjadikan saudaranya semua mukmin dan mukminat sebagai saudaranya. Nah, tentu yang dilakukan mendoakan kepada mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Tapi harus berangkat hati yang murni. Bahkan di dalam penjelasan 5 pertanyaan mungkar dan nakir, salah satunya adalah mempertanyakan siapa saudaramu. Maka akan bisa dijawab apabila di dalam konteks kehidupan sehari-hari menondok tukun tulando, akan bisa mengucapkan al-muslimuna al-mu'minuna ikhwani, muslim dan muslimat. Oleh karena itu, lihat kesempatannya tentunya secara umum, mau ulama juga setiap malam kita berdoa untuk menjadikan mukmin dan mukminat sebagai saudara kita, dan mengupayakan menghafal untuk bisa menjawab di alam barzah bahwa semua mukmin dan mukminat adalah saudara saya. Kunci-kuncinya tentu di konteks kehidupan. Akan bisa kita bisa mengucapkan itu. Doa kita juga akan diterima. Kunci-kuncinya di dalam konteks kehidupan. Oleh karena dia lewat kesempatan jamaah takziah, salah satu hal yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan ini, merasa senang, merasa baik dengan semua orang, adalah satu ajaran yang mesti kita amalkan di dalam konteks kehidupan. Akan susah doa nanti nerima untuk mendoakan mukmin dan mukminat kalau diantaranya banyak kadang-kadang kontak putus hubungan, mau kita logis terhadap sesuatu, rendah-rendahnya mempunyai prasangka buruk terhadap seseorang, hapus, selalu mengedepankan berprasangka baik terhadap sesama saudara kita. Nah, dan memang ini aku susah di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, lewat kesempatannya seperti yang saya katakan tadi, amalan yang paling pertama yang bisa kita hadiahkan, membacakan Al-Quran di setiap saat kita menghadap tidur. Bayangkan kalau dalam 5 komunyo pementelutus, maka saya bilang ulama-ulama puluhan telu asal berangkat dari niat yang ikhlas. Betapa besar manfaat yang dirasakan oleh orang tua. Hadirin dan hadirat jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
saudara-saudaraku, adik-adik saya sebagai keluarga duka. Yang paling akhir kepada adik-adik, satu titipan amanah saya. Betapa bahagia seorang almarhum apabila meninggalkan anak-anaknya dengan mempunyai hubungan yang rasa kasih sayangnya tinggi. Dan betapa kecewa seorang orang tua yang apabila meninggal dunia mengetahui bahwa anaknya di atas dunia ini akhirnya pokonodoku. Dan oleh karena dia, tentu saja di dalam konteks kehidupan tiap-tiap manusia ini ada punya keinginan, tetapi berusaha berani mengorbankan keinginan demi terciptanya sebuah kerukunan. Kitanya kan biasa bodoh, namun sedang masing-masing mengedepankan keinginan. Tidak ada yang berani mengorbankan keinginan untuk keakraban atau keserasian. Sehingga saya ingat ada satu fatwa oleh Syekh Effendi. Diana sampaikan gini, seutama zikir, abdal zikir menurut dalam hadis adalah kalimat la ilaha illallah. Tetapi menurut Syekh Effendi, setinggi-tinggi dan lebih utama zikir adalah mengorbankan kepentingan atau keinginan demi sebuah kebaikan. Dan aku susah di dalam konteks kehidupan mengorbankan keinginan demi kebaikan. Memang berat. Kalau kayak zikir mau wadang lungkut. Seberapa yang kita bisa mau bisa, tapi mengorbankan keinginan untuk demi kebaikan, demi silaturahmi yang baik, susah. Bahkan mungkin kita berani mengorbankan orang lain demi keinginan. Kalau dia berang kita, mampu kita mengorbankan orang lain untuk keinginan. Tapi mengorbankan kita punya keinginan pribadi untuk kebaikan bersama adalah suatu hal yang berat di dalam konteks kehidupan. Nah, oleh karena dia ulang yokai cara mentelutus, tidak ada yang paling indah yang dirasakan oleh almarhum seorang ayah, ibu yang meninggal dunia, kecuali melihat anak-anaknya dalam posisi saling menyayangi. Jadi dua hal penting, mendoakan, kemudian kita menanam. Itu yang paling utama. Gimana kaya melataki lumio doi lewat terkini, bisa saja lewat HP yang putus. Insya Allah dengan doa hubungan tetap ada. Hadirin jemaah takziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir secara umum lewat kesempatan takziah pada malam hari ini, saya mengajak kepada kita semua, lebih khusus diri saya sendiri, akhir-akhir konteks kehidupan yang kita alami hari ini memang berat karena tantangan hidup. Marak kegiatan, acara resepsi dan sekitar kita marak. Alhamdulillah, syukur juga di tengah-tengah kontak kegembiraan yang bunya kontak lebelia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah lepas memberikan nasihat di setiap saat juga. Innalillah, berita kematian saudara kita yang ada di samping dan sebelah kanan tetap berlangsung adalah merupakan sebuah nasihat. Alhamdulillah sekali lagi. Jadi ini terus tanggapi punya baik mati juga. Kita juga berpikir, seandainya Naki mau tambah dengan berita kematian, mungkin pada ingatan dari mati hakimu. Baik, inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengahnya hiruk pikuk kita mengikuti kegiatan perkembangan pada kehidupan dunia ini, peringatan-peringatan tentang kematian itu tetap datang.
Dan itu hikmah yang paling penting. Seperti pada malam hari ini, dalam kumpul takziah, kita buat sebagai nasihat. Nabiania kata takziah ya putusita nurila. Entah kapan, mungkin putusita atau kota bologi atau kota bau akan ditakziahi oleh orang lain. Karena seperti yang saya katakan tadi, tidak ada yang luput dari mati atau kontrak hidup. Tongko waktu no ko akita toyo dano memeng tanong olio ba yan do kay dabunya penting ya mungkin karena ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berikan guys suatu ilmu. Karena kena kehebatan kena ilmu, maka mulai toyo kena matian. Ilmu tidak menjamin. Mau ke kunda ilmu tinggi pun maka kunda perilaku kehadiran mengamalkan ilmu itu tidak ada. Pernah pada no jadi ya punya kemantang saksi yo ya langkai 2 kali mahama minuang kon tama lakon baina late mantan sakaratul maut nah puji apa yang dibilang kalau bilang itu ya amiko ini saja yang jawab mungkin karena punya ilmu yang diamanatkan gurunya di waktu seperti ini yang kau jaga ya karena ilmunya dengan perilakunya berbeda akhirnya disuruh dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang menjaminan mutlak berdasarkan hadis Rasulullah man akhirul kalami di dunia la ilaha illallah fahuwa bil jannah. Susah mengungkapkan karena tentu menyangkut di dalam perilaku kehidupan hari-hari. Oleh karena itu lihat kesempatannya mau ke dunia mau ke dunia mau kemajuan di sana sini, tapi prinsip dasar-dasar kehidupan yang telah dicanangkan ditetapkan oleh ajaran Islam untuk manusia ini bisa mencapai bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah itu seperti itu. Sebab tidak tertutup kemungkinan di saat-saat seperti ini dari waktu ke waktu sedikit demi sedikit akan terkikis kondak prinsip hidup. Apalagi hari ini dan aku halnya risau ke ulama dengan maraknya batu-batunya hebat sekarang risau ke ulama akan terjadi kemusyrikan terhadap umat Islam secara umum kalau salah memposisikan atau menetapkan meyakini batunya apalagi kalau tak tidak batunya dan aku hasiatnya kayak maunya nadoti tawar Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya hadis qudsinya barang siapa yang telah menggantungkan zimat di atas dirinya maka akan kutarik zimatku pada dirinya. Tidak ada yang lebih utama zimat Allah di atas hidup ini. Akhirnya kena kemampuan ke zimat-zimat lain kalau zimat Allah yang menetapkan menjadi pelindung. Kalau tong sebatas tak kabai perhiasan kan memang kita menjadikan apa yang baik-baik ini kita lakukan sebagai perhiasan. Asal ini tak kabai suatu kekuatan jadi sirnya ke ulama risau ini pusing apanya pada aku siri karena yang dipromosikan bukan hanya sebatas karena keindahan, keunikan baik ada khasiat untuk bisa menjadi penangkal doti, penangkal sihir, penangkal dan sebagainya atau memudahkan rezeki sirik ya dibuat sebagai perhiasan tidak apa-apa. Yang indah yang baik ini diciptakan Allah untuk kebutuhan manusia asal juga naikkan supaya tapi yang hebat dia tentu dia juga akan supaya jadi makai ria kita tak sombong sebatas menghiasi diri untuk menjaga diri tidak apa-apa asal jangan salah akidah. Nah ini risau ke ulamanya batu-batu nia dia kenapa minat takutun pakai kita sudah memahamkan tentang zimat-zimat yang seperti ini mengalami kesempatan sesi kedua sanggenya. Ada peristiwa terjadi kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia mengamalkan ayat Al-Quran yang menyatakan Allahul ladzi Allah yang menjaga, memelihara semua yang hidup maupun yang telah mati. Itu dia Al-Hasyr 35 ayat ya. Allahul ladzi yatawaffal anfusu yang anfusa hina mautiha tsumma lam tamutu. Allah yang mengawasi jiwa yang hidup maupun yang telah mati. Dia amalkan karena Rasulullah namantile amalkan ini.
Bagaimana cara mengamalkannya? Disampaikan oleh Rasulullah, di setiap engkau mau melakukan tidur, bacakan doa sebagai pengamalan ayatnya. Ya Allah, jika engkau telah memegang jiwaku, karena mungkin tak mau terus tak mati, maka rahmatilah dia. Ini aku doa mampu dengan ke bahasa Arab, jadi pada Arab mengatakan kedingku. Ya Allah, jika engkau telah memegang jiwaku, maka rahmatilah dia. Dan apabila engkau masih memberikan kebebasan dia untuk hidup, maka berkati dan lindungilah dia. Ini yang diamalkan oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Terjadi suatu peristiwa, ada satu tawanan perang yang tinggal bersama dengan Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Oleh raja, nasi wayo nih anak tinggal lihat tawanan. Katanya racun nih. Biar iko kan biasa mengkawin apa sunat, taruh ini racun di gelasnya. Tolong kau nabi racun, ini racun paten. Sayyidina Umar ini akhirnya mau mondukun. Yang ketiga kali ini juga akhirnya mau mondukun, menangis. Tawanan perang tadi di hadapan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia katakan, ya Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah berkhianat kepadamu karena aku disewa oleh raja sana untuk membunuhmu. Ternyata racun yang aku berikan tidak mempan. Ada hal kurangan apa yang menjadi penangkal sehingga Amirul Mukminin tidak bisa kanan? Dijawab oleh Sayyidina Umar, aku lakukan apa yang diwasiatkan oleh Sayyidina Muhammad SAW, bahwa kecuali zimat yang ada di atas dunia ini tidak bisa mengalahkan zimat Allah, maka aku akan bisa kena zimat. Tetapi selama zimat-zimat yang ada di atas dunia ini belum mampu melemahkan zimat Allah, tidak ada satu zimat yang bisa mengenai saya, termasuk racun tawar. Nah, jadi akhirnya di dalam hidupnya yang paling utama menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain amal dan ibadah serta amal saleh, kunci sebenarnya hati yang bersih. Yauma la tanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Ini yang menjadi utama. Tentu hati yang bersih itu akan jadi bisa bersih kalau kondak amal menondo dibenteng dengan ibadah, akan tercipta yauma la tanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Hari mana hari itu? Hari-hari adalah hari yang kita lihat sementara ini ya, posisi sakaratul maut. Yauma la tanfa'u malu wala banun, tidak berguna harta dan anak-anak. Mau kayak apa bukan bikin kita mau kata tolong kau mata tu. Aki mau kayak melakukan apa saya kasih tidak ada. Harta yang kita miliki dah sekian kena pohon cingkeng, dah kena kau perar dua kali gudang. Aki mau kayak kau dana di salanduk kimo. Illa, dan tidak akan bisa menjamin menjadi jaminan illa man atallahu biqalbin salim, kecuali siapa yang hadir dan menghadap pada saat itu dengan hati yang bersih. Kebersihan hati adalah yang paling utama ya, sehingga menjaga kebersihan hati ini akan berangkul cara. Ada yang melakukan dengan amalan zikir, ada yang menjaga dengan urusan tohara, kebersihan, apa yang dia makan, apa yang dia minum. Tujuannya semua barangkul latihan, kesabaran dan seterusnya. Rasa cinta seperti yang dilakukan oleh seorang wali perempuan, yang semuanya latihan untuk menciptakan hati yang bersih tadi. Jadi barangkali Nabi Ani atau yang disampaikan sebagai inti amanat takziah kepada secara umum, kita jaga di dalam kehidupan. Akhirnya dia kena untuk terhadap sesama, takwa gangganya pada ibadah itu ini. Sabar di dalam menempuh segala ujiannya. Pemasopot baik sabar kini, komandok juga yang kita beli saya kalah sekali itu. Karena saya bingung, baik dan jahat itu intinya adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pahit ujian,
Yang enak-enak juga itu ujian. Berikan cinta merupakan ukuran cintanya Allah terhadap seorang hambanya. Setiap terima yang enak itu anggap ini sebuah ujian. Maka kesyukuran kepada Allah jangan dilupakan. Barangkali tahun ini anak usia nampak kangen diri kita yang sama. Insya Allah bermanfaat kepada diri saya sendiri lebih khusus dan kepada kita semua secara umum, kepada adik-adik saya juga, saudara-saudara saya. Berapa amanah yang saya sampaikan, hanya itu yang saya bisa tinggalkan, titipkan. Semoga bermanfaat di Kumuyu, di dalam kehidupan menyangkut hubungan terhadap orang tua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hikmah takziah. Kepada Bapak tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya kita beranjak pada acara yang terakhir, yaitu penutup yang dirangkaikan dengan jabatan tangan atau ucapan bela sungkawa. Oleh karena itu, kepada keluarga yang berduka pada malam hari ini, kami mengundang untuk berdiri di depan untuk menerima ucapan bela sungkawa dari undangan yang hadir pada malam hari ini. Bunda, engkaulah muara kasih
kasih dan sayang.